paru adalah salah satu penyakit mikobakterial paling serang selama sejarah manusia. Selain lepra, melaporkan sekitar 2 miliar orang atau sepertiga populasi dunia terinfeksi bakteri yang menyebabkan tuberkulosis paru. TB merupakan penyakit menular yang masih menjadi permasalahan di dunia kesehatan pada saat ini. WHO melaporkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 6,4 juta kasus baru penyakit TB yang dilaporkan dengan selisih 3,6 juta antara insiden dan kasus TB yang dilaporkan. 10 negara penyumbang 80% dari selisih angka tersebut, dengan persentase terbanyak 46% berasal dari 3 negara teratas yaitu India, Indonesia, dan di Nigeria. Tanda dan gejala tuberkulosis. Yang pertama itu tanda gejala tuberkulosis paru. Gejala utama batuk terus-menerus dan bertahap selama 3 minggu atau lebih. Yang kedua, gejala tambahan yang sering dijumpai. Pertama, dahak bercampur darah dan batuk darah. Yang kedua, demam selama 3 minggu atau lebih. Yang ketiga, sesak nafas dan nyeri dada. Yang kedua itu TB ekstra paru. Gejala utamanya itu, yang pertama, gejala sistemik atau umum. Yang kedua, batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Yang keempat, demam selama 3 minggu. Yang berikut adalah penularan TB paru. Penularan terjadi ketika penderita TBC atau BTA positif batuk atau bersin dan tanpa disengaja penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Seseorang penderita tuberkulosis paru atau BTA positif dapat menginfeksi 10-15 orang di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi terduga dan kasus baru TBC paru di sekitar tempat tinggal penderita TBC atau BTA positif. Selama rawat inap, pengendalian infeksi yang tepat dan praktik kesehatan dari karyawan rumah sakit sangat penting. Yang berikut itu pencegahan TB paru. Pencegahan penularan TB paru antara lain rutin mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter, selalu tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, menyediakan tisu dalam kantong plastik, mencuci tangan setelah batuk atau bersin, dan menghindari kunjungan orang lain yang menderita TB paru, menghindari keramaian atau kerumunan orang atau menggunakan transportasi umum, dan menggunakan kipas angin atau jendela yang terbuka untuk bergerak di sekitar udara segar. Pasien yang terinfeksi tuberkulosis tanpa penyakit TB aktif dianggap memiliki infeksi TB laten. Obat-obat tuberkulosis. Yang pertama itu Isoniazid atau INH adalah obat yang paling penting dalam terapi TB. Obat ini sering diberikan per oral, namun jalan lain bisa menggunakan intramuskular dan intravena. INH mudah dan dapat diberikan tiap hari atau 2 hingga 3 kali seminggu. Yang kedua itu Rifampicin atau RIF, juga merupakan obat anti-tuberkulosis yang kuat dan dapat diberikan secara oral atau intravena dan dimetabolisme oleh hati. INH dan RIV adalah bakterisida dan kombinasi kedua obat ini memungkinkan aksi melawan organisme yang aktif, lambat, dan tumbuh secara intermiten. Pirazinamid dan ethambutol memberikan efek tambahan yang mengurangi risiko resistansi obat yang dapat meningkatkan respon pasien terhadap terapi. Efek samping. Yang pertama itu efek samping dari obat Isoniazid adalah mual muntah, mulut kering, sembelit atau susah BAB. Yang kedua, efek samping dari obat pirazinamid, mual muntah, kehilangan nafsu makan, nyeri otot atau sendi ringan. Yang ketiga, efek samping obat Rifampicin yaitu demam, sakit kepala atau pusing, ngantuk, kelemahan atau nyeri di lengan atau kaki, gangguan keseimbangan, mati rasa, kebingungan, sulit konsentrasi, dan perubahan jadwal menstruasi.